salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai surat Paulus di jemaat Kolose dan surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Fitriani Elizabeth Purba dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Prodi saya yaitu Pendidikan Agama Kristen. Dosen pengampu saya adalah Bapak Haposan Silalahi. Sekian, dan saya akan coba menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose adalah salah satu kitab dalam Alkitab bagian Perjanjian Baru yang merupakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Kolose, yaitu kota di Asia Kecil sebelah timur kota Efesus. Nah, di surat ini diyakini ditulis pada tahun 58 sebelum Masehi, tepatnya pada musim panas. Ayat-ayat terkenal dalam kitab ini bisa kita lihat dalam kitab Kolose 3 ayat 17 yang bunyi firman Tuhan demikian: segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan kita juga bisa mengambil ayat-ayat emas, yaitu dari salah satu kitab Kolose 3 ayat 23 yang bunyi firman Tuhan mengatakan, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pada dasarnya bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Kolose. Tujuan surat Paulus kepada jemaat di Kolose ditulis untuk mengemukakan ajaran Kristen yang benar-benar menentang ajaran-ajaran yang salah yang diajarkan oleh guru-guru pada saat itu. Inti dari surat ini yaitu Yesus Kristus sanggup memberi keselamatan yang sempurna, dan bahwa ajaran-ajaran lainnya itu hanya menjatuhkan atau menjauhkan orang-orang Kristen. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat Paulus di jemaat Efesus adalah salah satu kitab di mana kitab itu terdapat dalam kitab Perjanjian Baru yang ditulis dan dikirim oleh Paulus dari Tarsus kepada jemaat di Efesus. Paulus menulis surat-suratnya dari abad ke-16, dan pada saat itu Paulus berada di dalam penjara. Tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus didukung oleh keadaan masyarakat Efesus pada saat itu, yaitu masih saja melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani. Surat ini berisikan nasihat, perintah, dan himbauan untuk hidup di dalam Kristus. Dalam surat ini penulisnya menekankan rencana Tuhan agar seluruh alam, baik yang di surga maupun yang di bumi, menjadi dengan Kristus sebagai kepala. Hal ini terdapat di ayat 1 sampai 10. Di dalam pertama surat Efesus ini dikemukakan bagaimana penyataan itu terjadi. Untuk menjelaskan itu, dia menceritakan bagaimana Tuhan telah memilih umatnya, mengampuni, membebaskan, dan umatnya dari dosa, dan bagaimana janji Tuhan itu dijamin oleh Roh Kudus. Di dalam bagian kedua diserukan kepada para pembacanya supaya mereka umat yang percaya kepada Kristus dapat melaksanakannya. Jemaat adalah seperti tubuh dengan Kristus dan kepalanya, atau seperti sebuah bangunan yang batu sandinya ialah Kristus, atau seperti seorang istri dengan Kristus sebagai suaminya.
Ayat ini diyakini di akhir musim panas, sekitar Agustus sampai September tahun 58 Masehi, dan ada beberapa pendapat yang mengatakan ditulis pada tahun 57 sampai 59 Masehi. Beberapa ayat terkenal di dalam kitab Efesus ini kita bisa ambil mungkin dari kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Bunyi firman Tuhan mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan dan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan jadi orang memegahkan diri. Dan mungkin masih banyak lagi ayat-ayat yang bisa kita temukan mungkin dari kitab ini, seperti Efesus 2 ayat 10, Efesus 2 ayat 19 sampai 20, Efesus 6 ayat 11 sampai 12, dan mungkin yang terakhir kita bisa lihat di Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Surat Efesus ini dibagi menjadi 6 pasal, yaitu pasal yang pertama terdiri dari 23 ayat, di mana pasal ini berisi salam yang menceritakan kekayaan orang-orang yang terpilih untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Pasal yang kedua terdiri dari 22 ayat. Pasal ini menceritakan bahwa dipersatukan oleh Kristus, dan pasal ketiga terdiri dari 21 ayat, di mana pasal ini menceritakan tentang rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi dan Paulus bagi jemaat Kristus. Pasal yang keempat itu terdapat dari 32 ayat yang berisikan tentang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda dan maksud dari manusia baru. Nah, yang di pasal kelima terdiri dari 33 ayat yang berisikan tentang perilaku hidup sebagai anak-anak terang. Kasih Kristus adalah dasar hidup seorang suami istri. Pasal yang ke-6 ini menceritakan tentang ketaatan dan kasih terhadap orang menjadi tuan kita di dunia, sebagaimana kita taat dan mengasihi Kristus, serta perlengkapan-perlengkapan rohani. Pasal 6 ini terdiri dari 24 ayat. Pendirian gereja di Efesus. Kedatangan Paulus yang pertama mungkin tergesa-gesa dalam periode ketiga bulan ke Efesus. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 19 sampai 21. Pekerjaannya dimulai kemudian diteruskan oleh Apolos bersama Aquila dan Priscilla. Pada kunjungan kedua di awal tahun berikutnya, Paulus tinggal di Efesus selama 3 tahun karena ia melihat banyak kesempatan baginya untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan yang penting. Ya, meskipun dia tahu sendiri bahwa banyak kendala yang harus dilewatinya. Sejumlah paralel atau frasa khusus, yaitu ada 3 yang harus kita lihat. Yang pertama yaitu Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Kita juga dapat menemukannya di pasal 4 ayat 2 bagian Efesus. Dalam bahasa Latinnya yaitu tapeion-prosne, yang artinya rendahan hati. Dan yang kedua, Kisah Para Rasul 20 ayat 17. Nah, ini bisa juga kita dapat di pasal di Efesus 1 ayat 11, yang dalam bahasa Latinnya yaitu Boile, yang artinya adalah Allah atau rencana pasti ilahi. Nah, yang ketiga kita bisa dapat lihat di Kisah Para Rasul 20 ayat 30, yaitu di Efesus 2 ayat 20. Dalam bahasa Latinnya yaitu oikodomeo, yang artinya dilandaskan di atas suatu landasan. Nah, surat Efesus ditemukan pada 2 kanon perjanjian paling tua, susunan Mesion, atau yang
memberinya judul jadi judul surat dan kanon Martoria. Naskah ini juga dijumpai di antara surat-surat Paulus pada Papirus 46, salah satu naskah tertuanya yang diperkirakan dibuat pada abad kedua. Meskipun ada yang berpendapat dibuat di tahun 70 Masehi.